Kalau kamu single, baik laki-laki atau perempuan, aku tadi sudah ambil satu kartu yang keluar, kartu Strength. Berarti ini menandakan ada hal istimewa takdir antara kamu dan jodohmu nanti. Aku belum tahu bagaimana kelanjutannya karena baru satu kartu. Kalau kamu penasaran, sini aku kasih tahu kelanjutannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Wendy, aku seorang tarot reader. Aku tadi sudah ngambil satu kartu, seperti sudah kujelaskan di depan. Ada takdir istimewa antara kamu dan jodohmu nanti. Kelanjutannya bagaimana, aku akan lihatkan buat kamu ya. Kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe dulu, boleh like, boleh kasih tema apa yang kamu mau di readingku selanjutnya di kolom komentar. Kita lihat, ada Ten of Swords, oke. The Devil, The Hermit, The World, ada Nine of Wands. Yang bisa kelihatan di sini bottom decknya Eight of Wands, Knight of Cups, Ace of Cups, ada Ten of Wands. Oke, jodohmu ini nanti kemungkinannya adalah orang yang akan kamu nikahi atau akan menikahi kamu gitu di sini. Aku lihat untuk menuju kepada dia atau sampai dia datang kepada kamu di sini melalui berbagai fase yang bisa aku bilang lumayan berat gitu. Jadi kalau kamu pernah putus cinta dengan seseorang dengan sangat-sangat pahit, atau kamu melihat pernikahan orang tua kamu yang kurang harmonis, atau yang seperti itu di pengalaman kamu, aku rasa itu justru menjadi jalan dimana akan terbuka menuju jodoh sejati kamu. Jadi kalau memang kamu baru aja putus dengan tidak menyenangkan, jangan terlalu sedih ya. Sedih boleh, tapi jangan terlalu, karena justru ketika kamu sudah melepas kemelekatan kamu dengan mantan atau dengan pengalaman orang tua kamu, justru setelah itu semesta akan membukakan kesempatannya nih. Jadi dia ini adalah orang yang ketika pertama kali kamu dan dia bertemu, itu tuh ada perasaan sangat nyaman. Ada perasaan yang dialah orangnya. Ada kemampuan yang mana kamu bisa membaca isi hatinya, bisa menebak karakternya dia dengan sangat tepat gitu loh di sini. Jadi memang istimewa banget nih hubungan kamu dengan dia. Jadi fasenya itu harus patah dulu baru dibuka jalannya. Dan di sini memang satu hal lain selain menerima kondisi ini ya, kamu harus melepas kemelekatan kamu dengan mantan kamu, dengan kekecewanya kamu ke orang tua, hubungan mereka ayah atau ibu, itu harus benar-benar lepas dulu. Karena kalau kamu di sini belum lepas, takutnya kamu akan mengulang pola yang sama. Misalnya aja kamu punya orang tua atau mungkin mantan kamu dulu selingkuh dari kamu. Nah, kalau kamu belum tuntas mengambil pembelajaran dan kamu masih melekat dengan kepahitan itu, ada kemungkinan kamu akan mengulang pola yang sama. Kalau kamu berhasil lepas, kalau kamu sudah memaafkan, kalau kamu sudah selesai dengan segala kepahitan itu, di sini memang butuh waktu ya. Kayak momen dimana kamu tuh merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Tapi kalau kamu bisa melalui itu semua, dia akan terbuka banget jalannya kepada kamu. Jadi kayak dia melihat keindahan kamu, melihat kecantikan, kewibawaan kamu kalau kamu cowok, yang seperti itu. Jadi di sini momen dimana kamu dan dia benar-benar menemukan, untung aja dulu aku putus sama dia gitu. Kalau enggak, kamu nggak akan sampai kepada si orang yang akan menikah dengan kamu nanti, yang benar-benar akan baik sama kamu ya. Atau mungkin kayak, untung aku belajar dari pernikahan orang tuaku supaya aku tidak mengulang kejadian yang sama seperti itu. Memang bukan sesuatu yang enak buat disyukuri ya, yang nggak enak kemarin itu. Tapi itu seperti kamu naik anak tangga gitu loh. Ini tujuan kamu, sementara kamu mungkin putus ketika di sini itu kayak melangkah sampai kamu sampai kepada dia. Dan ini momen dimana kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Kamu mengerti tujuan kamu tuh kemana, bersama dengan pasangan yang seperti apa. Kamu menemukan, aku tuh baik loh, aku tuh setia. Berarti aku layak dan pantas dibersamakan dengan orang yang punya energi sama dengan aku, punya karakter yang mirip lah dengan aku, kayak gitu. Dan memang di sini kalau bisa aku bilang sih, kalau masih ada rasa sakit, masih ada rasa kecewa, tuntaskan dulu sampai benar-benar tuntas. Karena kalau nggak tuntas, takutnya sekali lagi mengulang pola yang sama, atau kamunya yang memproyeksikan kegagalan kamu yang kemarin di hubungan yang selanjutnya. Walaupun orang pasangan kamu tuh baik, tapi kalau kamunya masih terluka, takutnya nanti kamu yang akan menjadi pihak yang agak was-was di hubungan ini. Makanya coba kamu tuntaskan dulu. Aku yakin kalau kamu sudah tuntas, kamu akan bisa menemukan sisi terbaik kamu. Kamu gak akan takut lagi dengan orang ketiga, dengan gangguan dari luar. Kamu gak akan takut, karena kamu akan sepercaya itu dengan diri kamu dan juga ke pasangan kamu. Kalaupun pasangan kamu tiba-tiba ada main gila gitu lah ya, ada nggak beresnya, kamu akan langsung sadar bukan dia orangnya, kayak gitu. Karena intuisi kamu semakin tajam. Dan kalau aku lihat di sini, dia yang akan
datang duluan kepada kamu, terutama kalau kamu pihak perempuannya. Dia yang akan datang duluan kepada kamu, memberi pertanyaan, mau nggak serius sama aku, mau nggak jadian sama aku, mau nggak nikah sama aku, kayak gitu. Dan di sini nggak cuma sekedar ngajak ke hubungan serius, tapi juga membuktikan bahwa dia di sini menjadi orang yang sangat baik, sangat tulus, sangat lembut kata-kata dan perbuatannya. Nggak akan ada momen sekalipun dia akan kasar sama kamu. Jadi kalau nanti tiba-tiba kamu ketemu dengan orang yang kasar, yang nggak memperlakukan kamu dengan baik, nggak menghargai kamu, berarti bukan dia orangnya. Berarti kamu harus selesai dulu dengan kemelekatan, kepahitan, trauma-trauma kamu. Karena bisa jadi yang kamu tarik itu adalah sisa-sisa kekecewaan kamu tentang sesuatu yang sudah berakhir itu dulu, gitu. Bisa dipahami ya. Dan ya di sini kalau aku rasa ada banyak energi cups, ketulusan, cinta kasih, chemistry yang kamu rasakan, dan aku rasa mudah-mudahan kamu akan sampai sih di titik ini. Karena ini kartu yang benar-benar indah ya. Jadi kamu dan dia nggak cuma saling cinta, saling sayang, saling manja, tapi sama-sama mau berkomunikasi dengan baik, mengerti kemauan masing-masing, mau mengusahakan yang terbaik tanpa harus dipaksa-paksa, dan mengalir aja gitu. Mengalir tanpa ekspektasi berlebihan. Kayak ya kalau nanti nikah berarti emang jodoh, kalau enggak ya mungkin dengan yang lain gitu loh. Sebisa mungkin kamu seperti itu aja pemikirannya. Jadi kamu nggak akan tertekan gitu loh dengan permintaan keluarga, dengan orang sekitar. Jadi di sini bener-bener kamu yang memutuskan dengan dia pada akhirnya, kayaknya sudah waktunya kita menikah deh. Kayak ayo gitu, karena dua-duanya sama-sama sudah siap. So far yang bisa aku lihat seperti itu. Dan ya aku bisa bilang bahwa namanya pernikahan nggak selalu mulus, atau mungkin hubungan kamu dengan si jodoh kamu ini juga nggak mulus gitu aja, pasti ada tantangannya. Tapi itu justru yang membuat kamu percaya nggak sama dia, kamu bisa kompak nggak sama dia, kamu dan dia bisa menuju tujuan yang sama nggak, kayak gitu. Apakah ketika kamu lelah dia malah berlari meninggalkan kamu, ataukah dia akan menopang kamu itu. Jadi ketika ada masalah kamu jangan takut gitu loh, karena aku lihat banyak dari kamu yang takut ketika dapat masalah, bakal begini nggak ya, begitu nggak ya gitu loh. Justru jadikan itu momen dimana kamu akan menilai dia, apakah dia serius dengan niatnya menikah dengan kamu, atau itu hanya janji manis semata. Dan kalau aku lihat kamu dan dia akan ketemu dari jalur pertemanan ya. Jadi makanya di sini kalau ada waktu kumpul-kumpul dengan teman kampus, teman kantor, kumpul-kumpul aja, atau mungkin kamu ikut organisasi, ikut komunitas, sesuatu yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hobi kamu, aku rasa ketemunya akan sangat mungkin di sana. Kayak gitu. Dan aku pengen lihat poin-poin lainnya tentang koneksi istimewa antara kamu dan dia ya. Pay attention to the red flag. Jadi di sini sekali lagi untuk sampai kepada dia ada sebagian di sini yang memang harus bertemu dulu dengan beberapa orang. Nah, di sini kamu yang harus bisa menilai si orang itu, seperti ku bilang tadi, kalau sedikit aja dia mulai abusive, kasar, maka pertimbangkan itu sudah red flag yang dikasih lihat semesta kepada kamu. Kalau misalnya dia semakin menyakiti kamu, berarti itu adalah kamu yang mengizinkan dia untuk menyakiti kamu. Karena kalau kamu di sini pintar dan punya harga diri yang bagus, kamu sekali aja dia kasar, entah dengan kata-kata atau dengan tindakan, kamu akan langsung cabut, kamu akan langsung menyelamatkan diri kamu nggak akan berlama-lama membiarkan dia menyakiti kamu. Jadi kalau kamu di hubungan yang polanya begitu lagi, selingkuh lagi, selamatkan diri kamu. Karena hanya kamu yang bisa. Alih-alih kamu menunggu dia berubah, mending kamu yang mencari kesempatan untuk seseorang yang memang lebih tepat untuk kamu. Itu pesan dari semesta ya. Mulai sekarang kamu masukkan standar kamu di doa-doa kamu, di manifestasi kamu, di afirmasi kamu, visualisasi kamu. Jadi kamu tuh pingin yang seperti apa? Bilang ke Tuhan, bilang ke semesta. Memang sih Tuhan kan tahu kak semuanya, betul. Tuhan tahu isi hati kita, tapi kamu harus juga mengasih tahu kayak ngasih lihat ke diri kamu dan mempertajam visi kamu. Tuhan, aku itu pengen, atau aku yakin aku pasti bisa bersama dengan laki-laki atau perempuan yang karakternya begini. Dia secara emosional terkontrol dan sangat lembut kepada saya, sangat setia, pekerjaannya bagus, uangnya banyak, tidak pelit, dan sebagainya. Kamu punya standar sendiri lah ya. Jadi kamu juga harus mengulang-ulang itu supaya itu tertanam di pikiran kamu. Jadi nanti kalau kamu ketemu yang seperti itu, ya berarti dia orangnya. Kalau berlawanan dengan itu, bukan dia orangnya. Sebenarnya semudah itu kamu dalam menjalani kisah cinta kamu. Karena di sini langsung kelihatan jelas gitu loh. Yang terbaik buat kamu ya sesuai dengan apa yang kamu doakan. Doa kamu harus jelas
Doakan juga lengkap dengan nanti mertuaku baik, ipar-iparku baik, sayang sama aku. Nanti kami tinggal di sebuah daerah yang nyaman, fasilitasnya lengkap, gitu-gitu. Kalau emang kamu nggak mau tinggal di misalnya pedalaman atau mungkin di daerah yang kecil gitu. Harus sejelas-jelasnya ya. Jadi mulai sekarang latih diri kamu untuk mengucapkan kata-kata yang baik berkali-kali tentang dirimu, tentang calon pasangan kamu, gitu-gitu. Dan di sini biasakan untuk menjadi orang yang bisa heart to heart conversation. Jangan kebanyakan drama. Kalau emang lagi ada masalah, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan, bicarakan berdua aja dengan nada bicara yang baik-baik. Sayang, bisa nggak kita ngobrol sebentar, misalnya kayak gitu. Sebenarnya begini-begini, perasaan aku kurang nyaman ya karena apa-apa gitu. Boleh kok di sini, karena dia di sini aku lihat sekali lagi dia sangat lembut, sangat, pokoknya di sini apapun cerita kamu dia akan dengarkan. Apapun permintaan kamu akan dia pikirkan. Oke, ini masuk akal. Oke, akan aku wujudkan buat kamu gitu. Tanpa kamu harus maksa-maksa ya. Nggak usah maksa, terutama kalau kamu ngomongnya ke laki-laki. Laki-laki nggak bisa dipaksa. Tapi kasih tahu dia apa yang kamu rasa, apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu kok begitu? Kasih tahu dia logikanya tuh gimana gitu loh. Karena nanti begini-begini, begitu-begitu. Dan ya aku lihat akan ada banyak, ini kartunya flirtnya banyak ya, flirt. Jadi di sini sih akan ada energi yang lebih yang nggak pernah kamu rasakan ke orang lain tentang dia. Jadi di sini kamu akan benar-benar merasa bahwa koneksi kamu dan dia ini spesial. Spesial nggak cuma tentang apa yang kamu rasa, tapi juga apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi berdua nih saling merasa antara kita nih spesial ya, gitu. Perjuangannya, bukti cintanya yang nggak cuma sekedar janji, tapi benar-benar terucap. Dan ini loh buktinya. Datang ke orang tua kamu, menunjukkan gajinya, saling ngobrol terbuka tentang finansial masing-masing, nanti pengen punya anak berapa, tinggal di mana, itu bener-bener terbuka gitu loh di sini. Jadi kalau dia sudah bisa nyaman mengenai hal-hal seperti itu, ya berarti dia memang tujuannya jelas kepada kamu. Kemudian aku mau lihat beberapa hal lain tentang dia. Apa nih? Ini belum selesai. Jadi kalau aku lihat dia cukup keras kepala ya mengenai hubungannya dengan kamu. Jadi di sini dia nggak akan mau gampang meninggalkan kamu, atau dia nggak akan gampang kayak bilang yaudah putus aja. Itu dia nggak akan gampang bilang begitu. Dia akan oke, kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa supaya kita tetap bersama kayak gitu. Jadi mengusahakan banyak hal baik untuk bisa menjaga hubungan ini. Bukan yang gampang bilang yaudah putus, yaudah selesai, yaudah cerai gitu, enggak. Dia menghargai koneksi ini karena spesial seperti aku bilang dari awal. Selalu tentang kamu, selalu kamu yang ada di dalam hatinya, selalu kamu yang menjadi tujuan dia, selalu kamu yang pingin dia bahagiakan gitu, selalu kamu. Oke, apa ini? Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu ya, dia semanis itu sih. Jadi ya kalau dia bilang aku tuh nggak bisa stop mikirin kamu, itu emang benar. Nggak cuma sekedar manis-manisnya dia doang, emang begitu. Kemudian kartu lainnya di sini. Kamu ngasih aku butterflies, itu maksudnya kayak jantungnya berdebar-debar, deg-degan, seperti ada kupu-kupu yang berkepak-kepak sayapnya di jantung atau di perutnya dia. Jadi kayak perasaan jatuh cinta gitu loh. Jadi ini adalah hubungan yang serius karena sudah jelas tujuannya pernikahan. Pernikahan itu kan besar ya tanggung jawabnya. Ada arahnya ke sana, jadi menyiapkan finansial dan sebagainya. Tapi juga jatuh cinta yang kayak anak remaja gitu loh, yang berdebar-debar, aduh pakai baju apa ya, aduh aku harus gimana ya gitu. Jadi manis, ini manis sekali. Jadi aminin dan klaim energinya. Ini so sweet banget. Aku jadi blushing sendiri. Aku mau lihat apa lagi ya. Ini. Apa hal terbaik yang kamu dapatkan di situasi ini? Jadi nggak cuma tentang romantis, tapi apa sih yang kamu dapatkan untuk pertumbuhan jiwa kamu, karakter kamu lebih baik di bidang apa, dia akan memotivasi kamu di bidang apa. Uch. Iya, kamu pada akhirnya dipilih. Jadi gini maksudnya, kalau selama ini kamu ngerasa aku tuh selalu diabaikan Kak Weni, atau aku tuh selalu ditinggalkan, nggak pernah ada yang sayang sama aku sejak aku kecil, orang tua aku sibuk atau bahkan mungkin sudah hidup dengan keluarga masing-masing, sementara aku mungkin hanya dengan nenek gitulah ya. Kamu akan merasakan betapa bahagianya menjadi sebuah pilihan utama, yang mana dia akan memilih kamu dengan kesadaran penuh
Makanya ini selalu kamu, selalu tentang kamu. Dia akan melindungi kamu. Dia akan ngasih yang terbaik buat kamu. Dia akan mengusahakan kamu minta bulan, dikasih bulan sama dia. Walaupun mungkin bentuknya kue bulan ya, bukan bulan beneran, tapi intinya dia ngasih yang terbaik lah di sini. Mengusahakan, benar-benar mengusahakan. Jadi kalau kamu melihat atau nanti bertemu dengan orang yang gampang menyerah, males-malesan, cuma janji manis, anak TK juga bisa, bukan dia orangnya. Kamu akan mengerti, dipilih itu gak cuma tentang mau gak nikah, mau gak pacaran sama aku, tapi bener-bener ngasih yang terbaik. Jadi kamu mudah-mudahan, terutama kalau kamu ngerasa selalu diabaikan dan ditinggalkan, kamu akan merasakan betapa Tuhan tuh baik sama kamu. Pada akhirnya setelah semua perjalanan kamu dipertemukan dengan dia. Amin ya teman-teman. Aku merinding. Kemudian I will pray. Jadi sekali lagi ini erat kaitannya dengan bagaimana koneksi kamu dengan Tuhan. Jadi intinya adalah berdoa. Doakan dia mulai sekarang. Semoga dia sekarang baik-baik aja. Semoga sekarang dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Semoga nanti aku dipertemukan dengan orang yang apa karakternya, di situasi yang bagaimana, nanti kami menikah, tinggal di mana. Itu sejak sekarang tolong. Kamu kalau ngerasa begitu aja capek, kayak aduh kak capek visualisasi, berdoa, ya gimana kamu bisa kuat untuk sebuah pernikahan yang itu serius ya. Pernikahan itu aku sudah menikah, jadi itu nggak bisa main-main. Jadi mulai sekarang kamu kalau pengen serius 5 menit aja visualisasi tentang dia, bagaimana perlakuan dia kepada kamu, dia manis kepada kamu, dia ngasih bunga setiap kali kamu ulang tahun atau apapun itu, minta dengan jelas dan tegas. Kalau bisa sih konsisten gitu. Di sini jangan hari ini pinginnya sama yang lebih tua 5 tahun, nanti besokannya pingin yang lebih muda aja karena teman aku kelihatannya sama berondong lebih oke. Enggak. Jadi kamu harus tahu mau kamu tuh apa dan ucapkan itu berkali-kali. Sampai tuh ngelontok di kepala kamu gitu. Kamu seorang yang sangat kuat, sangat hebat. Jadi aku rasa di sini kamu dan dia akan sama-sama bisa memperjuangkan hubungan ini. Apapun masalah yang datang atau mungkin cobaan yang datang, aku rasa kamu akan bisa menjadi versi terbaik kamu bersama dengan dia. Dan di sini juga kalau aku lihat, kalau kamu seorang perempuan, kamu sangat boleh di sini menjadi seorang pejuang di kisah bukan di kisah cinta, tapi di pekerjaan kamu, di bagaimana kamu menata finansial kamu menjadi tangguh gitu ya. Tapi kalau untuk kisah cinta kamu, jadilah perempuan yang mau dimanja, mau dikasih uang, mau dikasih hadiah, mau dikasih cinta yang banyak, itu bersedialah. Karena aku rasa di sini kamu juga harus mengaktifkan energi feminin kamu. Kalau kamu laki-laki, ya kamu yang harus berjuang nih, ngasih kepastian mengenai pekerjaan kamu yang sudah stabil, ideal, gaji kamu juga bisa untuk menghidupi dirimu, jodoh kamu nanti, anak-anak kalian gitu loh. Itu memang harus berjuang. Kalian berdua akan sangat bisa berjuang. Laki-laki perempuan sama-sama bisa berjuang. Tapi kalau perempuan, lembut-lembutlah supaya dia mudah bagaimana caranya dia melembutkan kamu. Kalau kamunya keras ke diri kamu. Jadi mulai sekarang lembut ke diri kamu, ucapkan kata-kata yang baik, puji diri kamu. Walaupun belum ketemu dia, puji diri kamu. Setiap kali kamu ngaca, cantik banget aku hari ini gitu, aku pinter banget ya aku tuh gitu. Jadi kamu jangan harus membiasakan, karena kamu nanti supaya nggak canggung gitu loh. Ketika dia meluk kamu nggak canggung. Ketika dia muji kamu nggak canggung gitu. Jadi ya dari diri kamu dulu. Aku mau lihat juga apa sih yang membuat dia di sini terpesona sama kamu ya. Apa poin tentang kamu yang bikin dia memilih kamu pada akhirnya. Kamu sangat percaya diri. Jadi energi percaya diri itu memang membuat dia tuh yakin, oh kamulah orangnya. Karena gini, kamu tanyakan ke diri kamu, kalau kamu ketemu dengan lawan jenis yang pesimis, yang lemes, lesu, selalu negatif tentang masa depan, kamu nyaman nggak? Enggak kan? Jadi di sini confident kamulah yang membuat dia nyaman dan ini sangat kuat, sangat tangguh, tapi juga lembut, tapi juga baik, sangat anggun, sangat berwibawa. Oke. Aku yakin bersama dengan dia, aku akan aman sama dia gitu. Aku akan tenang hatiku kalau bersama dengan dia gitu. Dari sisi dia ya kepada kamu. Jadi kamu tuh seindah itu. Jadi kamu juga harus yakin. Walaupun di hari-hari yang kamunya santai, kamu di rumah aja, cuma pakai daster, cuma pakai baju rumah, tapi kamu tuh tetap amazing, tetap cantik, tetap mempesona gitu. Jadi walaupun baju kamu sederhana dan mungkin bukan baju yang mahal, tapi kamu tuh punya aura yang kamu tuh mahal gitu, kamu tuh keren gitu sih ya. Itu pembawaan lahir ya. Jadi kamu harus apresiasi.
seseorang sedang kangen sama kamu tepat pada detik ini. Jadi walaupun mungkin kamu dan dia belum ketemu, tapi dia tiba-tiba terkoneksi kayak, wah jodoh aku lagi ngapain ya? Calon istri atau calon suamiku lagi ngapain ya sekarang? Belum ketemu sih, tapi penasaran aja gitu. Gitu. Kamu adalah orang yang sangat manis, sangat baik, selalu tersenyum, selalu punya pelukan yang hangat, hati yang baik. Makanya di sini nggak heran kamu menarik juga orang yang baik. Kalau kamu baik, kamu harus yakin akan dipertemukan dengan orang yang baik, yang lembut, yang penuh dengan cinta juga. Makanya kalau tiba-tiba semesta menguji kamu dengan orang yang nggak baik, selamatkan diri kamu sayangku ya. Nih kamu layak untuk dia. Karena kamu juga spesial. Maka kamu layak dibersamakan dengan orang yang spesial juga perlakuannya kepada kamu. Aku akan ambil beberapa kartu ya di sini. Yuk, 10 kartu yuk, bisa yuk. Dia adalah orang yang sangat disiplin. Dia tuh tahu tujuan kedepannya mau gimana. Dan dia sudah punya ekspektasi jodoh yang dia harapkan tuh kayak gimana. Sudah ada di pikiran dia. Yang mana tuh ya berarti kamu. Standarnya kamu gitu lah ya. Kamu juga di sini juga harus punya standar sendiri mau yang kayak gimana. Di sini bisa aja dia bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan transportasi, bisa darat, udara, laut. Di sini dia kemungkinannya kerja kantor ya, Di sini juga dia punya harapan pingin tinggal di kota yang nggak terlalu besar, kota yang masih asri, hijau, damai gitu. Atau mungkin dia berasal dari kota kecil, bisa aja, yang sangat indah gitu. Februari bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran dia, pertemuan, bulan penyatuan atau bulan pernikahan juga bisa nih. Januari juga sama, menjadi bulan penting, lahir, ketemu, menikah. Maret juga bisa, wah ini nih aminin aja lah ya, kalau walaupun ini bulannya sudah berlalu ketika video ini tayang, tapi mudah-mudahan nggak lama lagi lah ya, tahun depan, aminin. Aduh, di sini kemungkinannya sekarang dia sedang sangat concern, sangat memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Waktu dia benar-benar habis untuk ya menata keuangan, pekerjaan yang baik. Di sini kemungkinan dia suka kopi atau mungkin dia punya bidang usaha berhubungan dengan kafe atau kopi. Dia nggak banyak ngomong ya. Dia nggak banyak ngomong, nggak banyak tingkah, tapi membuktikan dengan ya ini buktinya gitu. Di sini bisa juga dia punya hobi di kesenian atau mungkin dia tertarik dengan kesenian dari negara tertentu atau dari negara Indonesia. Kemudian kalau dari zodiak, kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa ya. Di sini coba Taurus, Pisces, Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius. Huruf atau mungkin inisial bisa kamu atau dia M. Unsur nama ya J, F, L, B, O, M, I, R, A, W, X. Ini bisa teman lama kamu. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 20, 11, 24, 17, 31, 30, 15, 3, 23, 28. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai takdir istimewa antara kamu dan jodoh kamu. Jadi klaim aja positif-positifnya. Kalau kamu merasa pengen reading yang lebih detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.